Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam kini kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah kita. Alhamdulillah, malam ku ada udang bo abang. Kau dulu abang kali. Bang Yudi. Waktu kuliah kalau kau ndak memuji dah. Cuma ndak lupa je jasa. Beliau lah nan majan nampo, artinya bah mengikuti kajian yang sesuai sunnah. Beliau lah tukang tunjukan kamu. Alhamdulillah, berterima kasih ke beliau. Minta izin bang ya, mau duduk di situ. Kita lanjutkan sirah nabawiyah kita. Bapak Ibu, yaitu tentang peristiwa yang terjadi antara perang Badar dan perang Uhud. Perang Badar kemarin perang kemenangan, dan ketika Nabi sampai di Madinah semua orang mengucapkan selamat kepada Nabi dan para sahabat. Kemudian membuat iri sahabat yang tidak ikut, karena tidak ada yang akan menyangka waktu itu akan terjadi peperangan. Kemudian perang itu terjadi 17 Ramadan tambah 7 hari Nabi di Badar, berarti tanggal 21. Kemudian hari raya itulah hari raya pertama orang Islam, 1 Syawal. Pas bana hari kemenangan namanya. Kan orang menyebut hari raya Idul Fitri itu hari raya kemenangan. Pas mana? Karena sudah menang perang Badar, langsung rayo sudah. Dan waktu itu memang sangat bergembira kaum muslimin atas kemenangan tersebut. Bergembira bagaimana? Menaikkan pamor kaum muslimin, sehingga orang tidak bisa menganggap remeh kaum muslimin sejak saat itu. Dan sejak saat itu pula kita sebutkan kemarin, kaum musyrikin yang masih ada atau orang-orang musyrik yang belum masuk Islam di Madinah masuk Islam. Bahkan orang munafik pun waktu itu masuk Islam, tapi dengan secara pura-pura adik takut saja. Begitu besar dampak dari kemenangan perang Badar tadi. Tetapi perlu diingat, dalam sirahku disebutkan, dalam kemenangan kaum muslimin tersebut, ya biasalah ada nan sanang, ada nan sakit hati jo. Mode itu biasa ini. Wak bahagia kini gua. Tu ada orang nan sakit hati kawak. Tu biasa satunya. Memang dalam hidupku ada nan sanang, kawak ada nan sakit hati. Baralik na lah gua baralik. Waktu si Adi baralik misalnya kan, ada nan senang, ada nan sakit hati kan, melapih awak jenyo macamnya kan, menangis. Awak laruk jenyo sari kau untuk saya. Dalam hidupku pasti ada mana itu. Cuma Nabi memang ujian untuk Nabi. Jauh lebih berat ujian beliau. Yang senang siapa itu cuman kaum muslimin. Yang paling menanggung malu dan paling marah kepada kaum muslimin siapa itu? Orang Quraisy. Dengan kemenangan Badar tadi, orang Quraisy kok paling sakit hati, paling dendam setelah itu. Dan dari situlah awal-awal orang kok mempersiapkan untuk peperangan selanjutnya. Kemudian saya tidak senang lagi kaum munafik. Selama kau agak bagaknya. Tapi setelah perang Badar kau
Orang munafik tidak berani menampak, bahkan masuk Islamnya. Tapi nya tidak senang, bencinya. Tapi diandoannya kebencian. Kemudian sialai yang tidak senang tu orang Yahudi. Orang Yahudi ketika perang Badar tu menang, maka mereka mulai terancam. Yang terancam eksistensinya di Madinah. Lah mulai terancam. Karena mereka yakin kalau Nabi Muhammad berkembang agamanya, maka sistem praktek-praktek riba yang mereka jalankan selama itu pasti habis. Yalah yakin tu. Asalnya berdampak kepada perekonomian mereka. Itu orang-orang yang tidak senang. Nang kampe sialai orang-orang Badui. Orang-orang Badui yang sifat wataknya keras, yang tinggalnya di pegunungan-pegunungan, tidak sadonya senang. Kecuali yang telah mengikat perjanjian damai dengan Nabi. Yang tidak mengikat perjanjian damai, dia tidak senang. Kenapa? Kebiasaan mereka tu orang para Badui ko perampok. Sejak Islam ko kuat di Madinah, mereka takut, terancamnya. Dia dua ampek yang merasa tidak senang dengan kemenangan perang Badar. Pertama orang Quraisy, kedua orang munafik, ketiga orang Yahudi, yang keempat orang-orang Badui. Tapi mereka belum Islam. Nah, Nabi kan cerdas. Nabi tahu nampek ko tidak suka jo kaum muslimin. Nabi tahu. Maka beliau telah menyiapkan istilahnya antisipasi untuk menjaga istilahnya stabilitas kaum muslimin yang berada di Madinah. Itu dulu. Perang pertama terjadi setelah perang Badar antara perang Uhud itu adalah seminggu jaraknya. Seminggu setelah perang Badar Nabi tiba, terjadi perang. Setelah Rayo, seminggu setelah Rayo. Yaitu perang Bani Sulaim namanya. Dari kabilah Ghatafan. Nabi dapat informasi dari intelijen beliau bahwasanya Bani Sulaim ko telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang Madinah. Maka Nabi langsung gerak cepat mengirim yaitu 200 pasukan kavaleri. Artinya kavaleri, Pak. Pasukan berkuda. Pasukan berkuda bersenjata lengkap. Tidak mau di perang Badar lah dah. Kudu perang Badar Iko memang pasukan khusus. Kalau kini istilahnya pasukan khusus. 200 orang. Dan memang orang-orang nan ahli-ahli perang saja. Dan ahli-ahli pasukan berkuda. Adik Nabi mengirim pasukan khusus. Yoba dampuang darah orang. Bani Sulaim ko. Tidak terjadi perang. Orang ko langsung kabur. Meninggalkan negeri mereka. Artinya lah kalah mental duluan. Dan dapatlah di situ ghanimah diantaranya 500 ekor unta. Lumayan. Ditinggalkan sini orang tu. Ditinggalkan oleh Bani Sulaim. Terjadinya masih di tahun 2 Hijriah, 7 hari setelah kepulangan dari Badar. Kemudian kota Madinah waktu itu diserahkan Nabi kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Berarti Nabi memang ikut dalam peperangan tadi. Kemudian itu kan dari orang Badui yang tinggal-tinggal di pinggiran-pinggiran negeri Madinah. Nah, kini ko dari orang Quraisy nih. Alo makar yang dibuat orang Quraisy, dia sakit hati kalah. Salah satunya kejadiannya adalah yaitu oleh Umair bin Wahab namanya. Ini bercerita dengan Safwan bin Umayyah, berdua saja. Safwan bin Umayyah, kemudian Umair bin Wahab. Safwan ku anak dari Umayyah bin Khalaf yang mati dalam perang Badar. Nya duduk di atas batu berdua.
Au tanya baduo tu menyabui-nyabui nama-nama orang nan mati dalam perang Badar. Orang Arab kan itu pantangnya. Jangan sabui ke mati orang lah mati-mati tu. Idui darahnya balik, rasa dendamnya dah semua. Talonceklah dari mulut Umair bin Wahab tadi, acanya, kalaulah ambo ndak punya hutang dan ndak khawatir ba'a kehidupan anak istri ambo setelah ambo mati, mungkin namu ambo pergi ke Madinah kini wah membunuh Muhammad. Kecek Safwan, serius engkau ngecek tu? Seriusnya? Nan hutang kau ambo bayar. Kecek Safwan bin Umayyah. Dan kalau engkau mati, kan memang mati, pergi ke Madinah seorang, dibunuhnya Nabi. Kemungkinan orang Madinah padiannya, pastinya mati lo di situ. Dan kalaupun engkau mati di Madinah, dan rasaki atau kebutuhan hidup anak istri engkau ambo menangguang aja. Sepakatlahnya waduh. Dendam tadi itu dendamnya. Sepakatnya. Dan berjanjinya waduh, cari toko ndak do nan tahu kecuali sia kita baduo saja. Nanti biarlah orang tahu setelah kematian Nabi Muhammad. Bila orang tahu lah meninggal Nabi itu, biarlah orang tahu sudah. Tapi nang kini ko jangan sampai orang tahu. Kemudian disepakati itu, pailah Umair bin Wahab ko ke Madinah. Nyo bisa pergi ke Madinah dengan aman dengan alasan apa? Inyo punya alasan atau inyo punya anak di Madinah yang jadi tawanan perang Badar, namanya Wahab bin Umair. Wahab bin Umair ko badun sana aja saya. Mus'ab bin Umair. Berarti apa di si Mus'ab bin Umair? Ambo punya alasan ke Madinah tu sehingga ambo aman kecek Umair. Karena anak ambo ada di situ dan alasan ambo nyapui anak ambo yang ditahan. Dan memang benar ketika nyopai orang tak ada mananya. Kemana? Menyapui anak ambo. Tapi nyalah menyiapkan pedang untuk membunuh Nabi. Namanya tu istilahnya pembunuhan mana itu? Kan berarti tak ada ahli militer sebenarnya. Pembunuhan terencana seperti itu tuh. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesampainya di Masjid Nabawi, di kabeknya untuk siana menampaknya pertama Umar bin Khattab. Itu namanya sebab pertama. Kecik Umar ku kan terkenal dengan firasat, feeling nya tinggi. Cari orang kau mau kasihnya kayaknya. Jalih dia tu. Alun terkilek lah dari roman orang tu. Kecik Umar, musuh Allah telah datang. Keciknya, musuh Allah telah datang. Dia tidak datang ke sini kecuali dengan maksud yang jahat. Ada makasihnya kecik. Lalu langsung ditemui oleh Umar, langsung dipaciknya ke rahajun. Nama orang bagai. Cuman kehebatan Umar ko itu lah. Tidak berani memangan-mangan orang kalau tidak ada perintah dari. Cuman garetak ko paralu. Pacikkan ke arah orang dulu. Wahai musuh Allah, untuk apa kamu datang kemari? Ini yang sawa si Umair bin Wahab. Lalu dipaciknya pedang, no kan pedang pi bakal luang kali ya. Tujuannya bakal luang kali ya kok. Kalau disiko kan itu berarti namanya nampak nawak ke pi parang. Kalau kantong lia kok kan pi santai namanya. Niat sudah tu bunuh kau antan gua. Langsung dipegang oleh Umar tali pedang tadi sehingga tak bisa memangannya dah. Artinya walaupun dia punya pedang tapi dan pedang tu tak bisa dia apa-apa. No, lianya dipaciknya dan pedang kau pun dipacik dia Umar. Lalu setelah sampai di hadapan Rasulullah, Umar lah mengecek sebelumnya, wahai sahabat Ansar, pergilah kepada Nabi katakan
bahwasanya Umair bin Wahab datang. Kemudian jagalah Rasulullah, kawal. Karena orang ko cari romannya niatnya ndak elok dah. Maka berkumpullah berapa sahabat di sekeliling Nabi mengawal Nabi. Sampai di hadapan Nabi, akecek Umair ko sabahul khair. Selamat pagi. Itu wasawaknya. Sabahul khair. Selamat pagi. Jawab Nabi, Allah telah memuliakan kami dengan ucapan selamat para penduduk surga. Nabi tidak menolak itu dah. Itu tidak betul dah. Lihat Nabi itu dah. Kami memiliki ucapan selamat. Allah telah memuliakan kami dengan ucapan selamat para penduduk surga itu. Assalamualaikum. Ada yang lebih rancak pada itu. Ada yang lebih rancak pada itu. Maka ditanya dia Nabi, untuk apa kamu datang kemari? Lalu jawab Umar, aku datang kemari dalam urusan mengenai tawanan, mengenai anakku, perlakukanlah dia dengan baik. Lalu tanya Nabi, untuk apa pedang yang di lehermu itu? Ajawe orang Arab, Makkah kan tak pandai baduto. Beda aja orang munafik. Panduto. Orang Makkah itu kelebihannya, tak pandai baduto. Untuk apa pedang di lehermu itu? Ajaweknya, setelah kekalahan dari Badar, ajo guna pedang kolai koce. Sentiangnya. Setelah kekalahan dari Badar, ajo guna pedang kolai koce. Lalu jawab Nabi, berkatalah dengan jujur. Kamu datang dalam rangka apa? Ulang Nabi nanya lihat. Jawabnya di Umar lihat. Aku tidak datang kecuali hanya untuk menjemput masalah tawanan perang. Lalu jawab Nabi, tidak. Kamu datang dengan perintah Safwan bin Umayyah. Tahu Nabi? Bukankah kalian telah duduk berdua di atas batu? Teka je. Lalu kamu menyebut-nyebut nama orang yang mati dalam perang Badar, dan kamu menyebut kalaulah bukan karena hutang dan khawatir dengan anak istrimu, engkau pasti akan membunuhku. Lalu Safwan bin Umayyah siap menanggung hutangmu dan membiayai hidup anak istrimu, dan kamu datang kemari untuk membunuhku. Bukankah begitu? Kecik Nabi. Aku kira jawabnya apa? Jawe Umair, Ashhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi engkau ini benar-benar utusan Allah. Ketahuilah wahai Rasulullah, carito ko ndak do nan tahu kecuali kami baduo. Kini tahu engkau, ambo yakin pasti Allah nak bagi tahu yo. Berarti engkau memang utusan Allah. Akhirnya dia mengucapkan syahadat di hadapan Nabi. Lalu kecek Nabi kepada sahabat, ajarilah dia membaca Al-Quran, ajaninya tentang Islam, kemudian bebaskan tawanan. Eloklah Nabi. Bebaskan anaknya, bebaskan. Safwan bin Umayyah di Mekah lah dia geh taunya. Bocoran ko tapi tidak dia geh taunya ke mana. Sebentar lagi kalian akan mendengar kabar gembira. Kabar gembira tu, kabar gembira dari Umair, tentang Umair. Kejadian tanang selah. Kabar gembira katibo ke Makkah sudah ko. Seluruh orang Arab akan bergembira dengan berita ini. Yo mana? Iyo lah sibuk lah orang menunggu-nunggu lah kabar berita dari Umair kah. Rupanya datang berita. Orang tu sibuk mencari.
Berita. Datang berita ke Makkah, Umair masuk Islam. Yang bentuk patih di tengah hari. Orang berang kasih Safwan. Itu kabar gembira nak kecek engkau batang aja. Nyo masuk Islam. Orang berturut-turut kecek Safwan kau bersumpah. Demi Allah kalau bahasa awak amu tak akan mengecek-ngecek je nyolai je. Amu tak akan mengecek-ngecek dan tak akan menolong-nolong nyolai je. Tu kecek si Safwan. Kemudian Umair kembali ke Mekah membawa anaknya tadi. Dan sampai di Mekah dia mengajak orang lain masuk Islam. Dan banyak orang masuk Islam melalui Umair bin Wahab tadi. Itu salah satu kejadian percobaannya pembunuhan terhadap Nabi antara Badar dan Uhud. Tapi Allah selamatkan. Kemudian ada perang Bani Qainuqa. Bani Qainuqa itu adalah termasuk daripada orang Yahudi. Cuman orang Yahudi itulah sifatnya. Kalau tidak melanggar janji itu tidak Yahudi namanya. Adalah kan Nabi telah membuat perjanjian dengan orang Yahudi. Tidak akan saling menyerang. Tidak akan saling gaduh. Orang Islam tidak akan menggaduh orang Yahudi. Orang Yahudi jangan gaduh orang Islam. Terikat perjanjian itu tu. Cuma orang Yahudi ko itu lah. Banan ka perjanjian ko nak karusak. Salah satunya namanya Ibnu Qais, seorang tokoh Yahudi yang paling benci melihat kaum muslimin. Di mana letak kebencian orang Yahudi ko kepada Nabi? Yaitu ketika melihat suku Aus dan Khazraj berdamai. Inyo sengaja orang Yahudi cerita dulu. Orang Yahudi sengaja membuat permusuhan antara Aus dan Khazraj untuk menepek keuntungan. Kalau orang kau berperang, maka dipinjami dana oleh orang Yahudi. Kan itu taktiknya dulu. Ambo bantu kalian, kecil orang Yahudi. Beko tapi berhutang. Bantuan kau dalam bentuk hutang. Lalu kalah. Ketika kalah, maka tidak ada pembayar. Kecilnya tanah kalian kebun kurma di sini salah ke pembayar. Sehingga makin lama orang Yahudi ko tanahnya makin laweh Madinah. Pembayar itu tujuannya rupanya. Sehingga orang ko baparang tarui. Sehingga berhutang, tidak ada pembayar ambil tanahnya. Tidak ada pembayar ambil tanahnya. Gitu terus. Dan yang paling menyakitkan bagi orang Yahudi, termasuk Ibnu Qais ko adalah melihat di Masjid Nabawi. Atau orang Aus dan Khazraj duduk bersama-sama. Kan di masjid. Pemandangan kau tidak pernah terjadi sebelumnya. Orang suku Aus dan Khazraj duduk bersama, tidak ada cerita sama kau dah. Tapi dengan adanya Masjid Nabawi bersatu orang. Tapi Ibnu Qais berkata, tidak mungkin Nambo datang menghasut. Asalnya membangkit-bangkit permusuhan antara Aus dan Khazraj. Nyo ingin Aus dan Khazraj ko berperang beliau. Itu nak keinginannya. Kalau Nabi tidak mungkin digaduhnya dah. Aus dan Khazraj yang mungkin digaduhnya orang Madinah. Lalu kalau inyo yang turun menghasut, ketahuan bana beko. Salah satu tokoh Yahudi menghasut kan kecenoan istilahnya. Maka disuruhnya lah seorang pemuda Yahudi yang tidak begitu terkenal bagi orang membaca-baca syair. Syair menyabui-nyabui orang Aus yang mati dalam perang Bu'ath. Perang besar antara Aus dan Khazraj. Menyabui orang Khazraj yang mati dalam perang Bu'ath dulu. Lalu membaca-baca syair permusuhan, mainge-ingean bahasa kalian ko dulu bermusuh. Kan pantang orang Arab itu. Mandangan syair-syair kematian cek, permusuhan cek. Langsung hidup darah. Orang yang duduk di saji tadi itu langsung berdoa-doa duduknya.
Kan yo tu keluarga kalian nak membunuh keluarga kami dulu katanya. Keluarga sebelah tu tunjuklah. Memang keluarga kalian membunuh keluarga kami lo. Sampai orang ko basiarak bahasanya keluar masjid. Kalau tak senang kerana keluar awak. Itulah keluar. Kan dalam masjid. Sampai orang ko keluar dari masjid. Lah berhadap-hadapan. Dan tak ada yang bisa melarai dah. Dan tak bisa melarai. Lalu datanglah berita ko ke Nabi. Rumah Nabi dah kat situ. Datang Nabi. Sebentar ada iklan. Alhamdulillah. Kasih sat. Diberitahukan orang ke Nabi. Lalu keluar Nabi madai orang tadi, Aus dan Khazraj tadi, acik Nabi, wahai kaum muslimin, ingatlah Allah, 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 wahai kaum muslimin, apakah kalian kembali kepada jahiliyah sedangkan aku Rasulullah masih berada di antara kalian? Kebalik kalian ke perangai jahiliyah, balik kecik Nabi. Sedangkan Allah telah memuliakan kalian dengan Islam dan meninggalkan agama nenek moyang kalian dan meninggalkan budaya jahiliyah. Jani tujo karajolai, Allah telah memuliakan kalian dengan Islam. Barulah tersadar orang Aus Khazraj tadi, orang Madinah tadi. Akhirnya menangis, bapaluk-paluk balik. Itulah kejadian. Dan itulah karajo orang Yahudi. Tak sekali dua kali itu dah. Nyoba istilahnya tukang kompor kan. Mengompor-ngompor, bau orang nak kebaca kak. Tukang serak minyak tanah no. Provokasi. Bau orang nak kebaca. Itu karajo orang Yahudi. Dan Nabi tahu. Dalam karajo itu siapa? Yahudi. Cuma Nabi bauru sana doa. Ada orang takab ko didamain lo balik. Bauru saja. Sabar je Nabi. Dan tabayang balalah sabar Nabi madoi orang Yahudi tu. Puncaknya, puncaknya lah. Artinya habis sabar. Tak mungkin ko dibiarkan lah kelewatan benar. Waktu itu Nabi mengumpulkan dalam hadis Abu Daud. Nabi mengumpul orang Yahudi. Deknya terlalu banyak membuat fitnah madu domba orang. Artinya merusak stabilitas kan gitu. Di kumpulannya di Nabinya kan punya pasar cek Yahudi ko. Pasar Qainuqa. Bani Qainuqa ko keahliannya membuat bejana, membuat pariu, membuat galih, membuat pedang. Pandai besi. Sehingga persenjataan ko banyak dibuat oleh Bani Qainuqa ko. Dan mereka ahli pedang. Ahli pedangnya. Di kumpulan dek Nabi. Setelah berkumpul orang Yahudi ko di pasar tadi, kecek Nabi ke orang Yahudi, wahai kaum Yahudi, masuklah kalian kepada Islam. Diajak Nabi ke Islam. Selamatkanlah diri kalian dari azab Allah. Karena kalau indah, lama lambe nanti terjadi ke kalian dan terjadi kepada orang Quraisy dalam perang Badar. Dingin Nabi. Luar kecil orang Yahudi je sombongnya. Wahai Muhammad, anda Muhammad Rasulullah lah. Wahai Muhammad, jangan dipanggak-panggak lo menang di perang Badar tu lah kecil. Nangis darah nangan. Nan perang Badar tu itu orang-orang tak pandai parang tu nya. Kalau langkau berlawanan jo kami ndak kasamo ceritanya nintu tu dah. Apa kira tiba dawak nama ngecek menang kecek jawi orang itu bah. Aku lama nyua parang namanya kau tu. Nabi sabarnya baru. Diurut je Nabi. Ndak berang Nabi. Paisan Nabi. Puncaknya tu itu ketika ada wanita kaum muslimin yang pakai cadar pergi ke pasar Bani Qainuqa ko. Lalu di pagar-agarahannya di orang Yahudi situ. Mengapa cadar-cadar ko? Karena orang Madinah dulu tak ada cadar. Tak ada pakai jilbab dalam kan tak ada dah.
Dicemeh-cemehnya lah pakaian tadi tu. Mengapa tutup muka kau je. Nah, wanita muslimin kau aniang saja sampai disuruh buka lah ni. Tetap deknya wanita muslimah tak maunya buka. Kemudian adonan orang Yahudi kalau salah seorang di kabeknya tali kak kawek ka baju padusi tadi. Tujuannya kalau nyo tagak berjalan tasingkok. Nampak batihnya. Nah, tak tahu di sini kau dah. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pasnya tagak berjalan, dek kain kau tasangkut itu tasingkok auratnya. Maraki Allah padusi kau minta tolong manangi. Ada kaum muslimin surang di situ yang menggalih di pasar tu loh. Mencari itu ditolongnya, dibunuhnya orang yang membuat perangai tadi itu. Dek Yahudi kau kena bunuh, dikeroyok lo lah di situ pasar orang Yahudi. Kau muslimin kau serang, dibunuhnya lo kau muslimin kau, dikeroyoknya lo. Tak ada sabar Nabi lah. Aku tak bisa dipadian orang kau. Akhirnya dipersiapkan oleh Nabi sebuah pasukan, dan waktu itu bendera dipegang oleh Hamzah bin Abu Talib. Hamzah bin Abdul Muttalib paman Nabi. Bara lama pengepungan kannya pakai benteng orang tu. Yahudi ko terkenal punya benteng-benteng kokoh. Dikepung selama 5 balik hari. Tak bisa masuk benteng tu. Tak bisa ditembus dengan, waktu itu belum ada peralatan kayak manjanik melempar batu besar untuk memecah pintu lain ada lah. Dipanjek tinggi tak lah mungkin dah. Sehingga dikepung. Tujuan pengepungan, tentu orang ko butuh makanan, butuh hiko. Terkapuang tak bisa kamar-kamar dah. Betul lockdown eh. Lockdown kan isanya ngeceh-ngeceh kan luar. Iko dikurang mana tak bisa lah dah. Akhirnya menyarahlah Bani Qainuqa. Dan ketika orang ko lah nampak kewalahan kaum Yahudi ko, tando-tandonya lah keluar dari bentengnya tu, dan tanda-tanda kalah ko lah nampak, didatanglah orang munafik. Istilahnya ko saatnya eksekusi lah. Orang ko harus diagih pelajaran. Orang Yahudi ko biajan macam-macamnya sudah ko harus diagih hukuman. Nabi rencananya magih hukuman lah, magih pelajaran agar jan babuik meri tujuh perangai sudah. Magih pelajaran. Datanglah orang munafik tadi, Abdullah bin Ubay. Keceknya, wahai Rasulullah, babuik eloklah kau orang tu, maafan selah. Itu ciri orang munafik. Saat-saat seharusnya kaum muslimin magih hukuman, di situ masuk orang munafik, maafan selah. Orang muslim kau kan penyayang, kecil, rahmatan lil alamin, masa kasa-kasa. Seharusnya magih kau saatnya, kalau maulah banyak Nabi magih selalu kau waktu eksekusi lah. Orang munafik tu kerajaannya. Kalau ada nanti pas eksekusi lah magih hukuman, bawa dia tu keceknya, tu perangai orang munafik. Orang Islam ko penyayang. Ndak di situ lo letaknya le dah. Letak sayang tu lah banyak sayang selalu ko waktunya magih hukuman. Nabi nak mau tinggalkan aku je. Disasaknya Nabi, ya Rasulullah, ni orang Bani Qainuqa ko punya hubungan elok jambo dulu. Janganlah dipangan-pangan orang ko. Nyo punya hubungan elok jambo. Cik Nabi berubah wajah Nabi. Tinggalkan aku cik. Ini mana orang munafik ikajan aja Nabi, iriang aja Nabi, sasak aja Nabi. Dek Abdullah bin Ubay ko sia pemimpin Madinah dulu. Diraguin aja Nabi. Dia turun Nabi tu. Jadi awak entahlah. Diraguinya ni Nabi baru tu.
Deknya baru saya sebulan lo baru masuk Islam, itulah kira-kira. Baru lo masuk Islam. Nyo mantan pemimpin lo ambillah. Kecek Nabi, ambo masalah orang Yahudi kau mau sarahan ke engkau. Tapi tolong orang kau angkat kaki dari Madinah. Tak jadi bagi kau. Suruh berangkat saja. Akhirnya berangkatlah, yaitu kaum Yahudi Bani Qainuqa ko ke arah Syam. Berangkat. Nyo berangkat itu tu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebanyakan di tahun itu je. Tak berapa lama sudah tu. Banyak nak mati di Syam. Banyak mati. Tah mati dia namanya, tak tahu dah. Cuman di tahun tu je banyak yang mati orang Yahudi tadi itu. Ini sebagai hukuman kepada orang-orang yang berani mengganggu perjanjian-perjanjian yang telah dibuat kaum muslimin bersama orang Yahudi. Kemudian ada perang Sawiq. Yang ketiga, perang Sawiq dipelopori oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu itu bersumpah. Nyo kan kalah. Nyo rombongan dagang waktu itu tidak ikut perang Badar. Dan nyo sejak terdengar kabar orang Quraisy kalah di Badar, nyo bersumpah. Sumpahnya nyo ndak akan mandi-mandi. Sumpahnya, demi Allah mau ndak akan mandi-mandi. Ndak, kalau bahasanya ndak basah buak, tapi maksudnya ndak mandi-mandi sampai nyo bisa magiah balasan agak surang mati orang tu. Kaum muslimin tu ndak nak kesadaran surang enggak hasilnya. Amun ndak akan mandi minimal agak surang orang terus mati lo. Kecil Abu Sufyan. Akhirnya dibentuknya lah sebuah rombongan sebanyak 200 tentara untuk memenuhi sumpahnya tadi itu. 200 tentara. Lebih kurang 20 km sampai ke Madinah, 20 km le ketibo. Hanya malam rupa tak berani lah masuk ada. Ya ada ratihnya. Istilahnya bagak lagi kau cuma darah pada puang aja kan tu. Tak berani masuk, malamnya masuk. Ditemuinya orang-orang yang ada di Madinah tadi. Dapatlah informasi siapa kaum muslimin yang masih kaum muslimin yang ada di pinggiran Madinah. Orang yang di pinggiran Madinah kolah yang diserang. Yang bakabun lo. Kan orang siswa baparak di di atas bukit ten baparak. Orang di atas bukit baparak tu yang disarangnya. Sehingga meninggallah salah seorang sahabat Ansar di kebunnya. Itu dibunuh. Istilahnya lawan malapehan sumpah nasanya. Bunuhnya setelah mati sahabat Ansar ko, hanya lari lokah ke Makkah balik Abu Sufyan tadi itu. Sampailah ke telinga Nabi berita ko. Maka Nabi mengejar langsung. Nabi langsung mengejar bersama pasukan, dikejar, yaitu Abu Sufyan bersama pasukannya tadi. Dan ternyata tidak terkajar. Nama sawak ni Nabi Sawiq, namanya perang Sawiq. Bakok Sawiq artinya tepung, tapuang untuk makanan lah. Rupanya tapuang ko banyak. Mungkin dek kalari barik bana mungkin tu lah mau lari jadinya. Untuk mengurangi beban apa campaan tapuang-tapuang tadi dijatuhan sehingga Nabi nambah sebut tapuang tadi Sawiq namanya. Itulah yang kemudian dibawa dek Nabi ke Madinah dan dibagikan kepada orang-orang miskin yang ada di Madinah. Kemudian perang Zi'amar namanya. Perang Zi'amar ko apa ibu? Itu Bani Sa'labah dan Maharib. Iko korang Badui juga. Dan Nabi waktu itu mengirim pasukan berapa banyaknya? Hampir 150 dan satu Nabi. Tapi tidak terjadi perang. Bara lamanya Nabi di Zi'amar tadi salamu sabulan. Orang Badui ko deklah takut, kemana lari? Kata bukit-bukit mandok.
Tapi lah menyebar, ndak berkumpul lah. Menyelamatkan diri masing-masing. Sebulan Nabi di situ. Bakok sampai sebulan lah. Namanya? Mop. Jangan bagak-bagak je sudah kolej. Magiah pelajaran silahnya. Jam maraninya menggaduh-gaduh sudah kolej. Sejak kejadian itu memang orang Badui ko kata kuih esanya. Tak isyawa untuk main-mainkan Nabi lah berarti. Dan terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu orang Yahudi namanya Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ko orangnya gagah, keturunan dari orang-orang bangsawan dan nyo ahli syair. Orang kayo leh. Wak gagah, keturunan bangsawan, orang kayo, ahli syair. Tetapi ini dari golongan Bani Nadir. Tetapi sayangnya keahliannya mengecek tadi itu untuk menghasut. Kerajaan Yahudi kan itu tukang serak-serak minyak tanah kerajaan. Makanya datanglahnya ke Mekah. Ka'ab bin Ashraf. Maka di Makkah tu membaca syair-syairnya. Kan ahli syair. Dan dibacanya siapa? Pemimpin-pemimpin Quraisy. Nan bapuruan itu bahasanya. Bapuruan ke sumur Badar. Nang puruan ke sumur Badar kok. Tentu angin darah orang dia. Dan terakhir disuruhnya untuk menghidupkan peperangan. Ndak amuh kau di padian. Kalian harus membalas. Mandanga tu. Lah. Duit darah orang Quraisy tu lihat. Untuk nyola berang jo. Isyarat lo lihat. Tapi kadang api di sini. Dan itu sengkara jo nyonya. Idu-iduan orang agar terjadi perang antara orang Quraisy dengan orang Madinah. Kira-kira dalam militer ku kesalahan besar enggak? Kita mau tanya lo. Gadang enggak kesalahan Ka'ab? Gadang enggak? Masuk orang nak parang, ku utak istilahnya induk angkangnya di siko ko. Pokok sampai perang Nabi tidak ingin perang. Nabi tidak ingin terjadinya peperangan. Nabi tidak ingin dah. Cuman gara-gara inyoko lah membangkit anturang ko ingin berperang jo Nabi. Berarti koko orang ko harus tidak dibinasakan orang ko. Karena inyolah istilahnya namanya otaknya terjadinya peperangan nanti. Berarti orang ko harus cuman sukunya kan Bani Nadir. Nabi tidak mau memerangi suku karena suku Bani Nadir ko terikat perjanjian damai yo Nabi. Kecek Nabi inyose yang diselesai. Siapa di antara kalian yang bersedia untuk istilahnya menghentikan perbuatan Ka'ab bin Ashraf, Ka'ab al-Ashraf. Kemudian menunjuk adalah sahabat namanya Muhammad bin Maslamah. Kemudian Ahbab bin Bashar, Abu Na'ilah, dan inyo saudara sepupu sepersusuan jo Ka'ab al-Ashraf, Muhammad bin Maslamah, Abu Na'ilah. Itu tuh saudara sepersusuan. Berarti orang kau punya hubungan dake. Cuma Ka'ab bin Ashraf kau tinggal di benteng. Dan tak mudah masuk benteng tu dah. Apalagi itu orang kaum muslimin. Untuk membunuh Ka'ab Ashraf kau tak bisa dah. Kalau kau membunuhnya seorang tak bisa dah. Kerana dikawal taruh darinya pemimpin. Kalau diserang bersama-sama berarti Nabi melanggar perjanjian damai. Tetapi otak biang permusuhan tu terletak di inyo sen ke dia bisi. Maka orang batigo tadi itu biarlah kami menyelesaikan ya Rasulullah. Kami ko kan saudara aja saudara sepersusuan. Nyo ndak kecuriga gai doh kalau kami datang.
Datanglah Muhammad bin Maslamah ko pertama. Ditamunya Ka'ab. Adi bueknya lah cerita. Ambo saja masuk Islam ko banyak tababan ni duit ambo. Batu. Yo banyak nang kedi bayi pajak ikut pajak itu pajak. Berarti lah tobat engkau ya. Ambo ingin menyalangkan kau. Berapa wasak? Satu wasak tu 60 gantang. Sagantang kau berapa? Orang siswa ni tu gantang. Sagantang kau? 60 gantang cek wasak. Hanya menyalang 1 atau 2 wasak. Menyalang lah bola payah naik duit ambo kini. Nyorang kayo kan? Ka'ab kau? Tak isah dah. Harus ada jaminan. Jaminannya kecek Ka'ab kau, orang rumah kau. Tak isah dah. Kau gagah je, orang kaya orang tak isah dah. Tak berdaya orang rumah ambo kau. Anda anak-anak kau. Kalau anak ambo sebagai jaminan, baralah ka aib nang kamu tanggungan anak jaminan cuma untuk 60 gantang je. Lain kemungkinan anak jaminan je. Tuan, jaminannya pedang ambo salah. Titip pedang ambo kau. Kau pedang kau tak munah kau. Titip pedang ambo. Karena kalau membawa pedang terhunus berarti untuk bawa pedang. Titip pedang ambo. Jadi datanglah Abu Nu'ailah. Cerita yang sama. Dititip lo jaminannya kau nyalang lo jaminannya pedang. Sampai 3 orang tadi. Ahbab bin Bashar. Lah ketiganya tadi tu, acoklah orang kau datang tanpa membawa pedang. Dan tak ada orang yang di benteng tu curiga leh. Tak ada curiga leh. Dia karena istilahnya nyo saudara sepersusuan lo lah biasa lo datang. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam tu perjanjian membayar hutang. 60 wasak tadi. Berjanji akan datang. Maka dipanggillah malam tu oleh Muhammad bin Maslamah tadi. Maka keluarlah Ka'ab al-Ashraf bin Ashraf ko. Dan kecik isterinya, jangan keluar malam ko lain. Ambo agak curiga. Kecik isterinya. Tidak, itu nak datangkan dan sana ambo. Sepersusuan kami itu mah. Tak curiganya doh. Pakai parfum yang harumnya. Dan itu kebiasaannya. Lah keluarnya Ka'ab bin Ashraf ko. Kecik Muhammad bin Maslamah ke kawan-kawannya. Beko ambo bau ni abuaknya. Harum nang kau. Ambo bau ni abuaknya. Ambo pacian abuaknya. Setelah itu kalian bunuhnya. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadilah malam tu. Kemana? Ambo nak di rumah dah kecik Muhammad. Jalan-jalan wak dua cerita-cerita wak. Jadi bawalah keluar benteng. Wak jalan-jalan keluar. Tak ada orang curiga dah. Deknya lah bakawan juga. Dek lacok datang. Dimintanya lah pedang jaminan sari itu. Dibawa dia agiah nololah. Dia. Lah dia agiah pedang koko. Harum nang kau Oh iyalah mau parfum mahal kecik. Acik mau bawa ni buat tu kecik Muhammad bin Maslamah. Boleh lah. Harum kau mas. Pasnya mau paciknya kepala kau sekali. Disorak. Disoraknya maka datang orang berdua tadi untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf kau. Langsung kabur. Teriakannya tadi kau tadanga orang dari dalam benteng. Cumana leh? Orang kau lah kabur. Sejak itu Bani Nadir kau ketakutan. Berarti tak bisa awak leh dah. Istilahnya macam-macam ke kaum muslimin. Karena nyo tahu bahwasanya mereka telah membuat hasud terjadi perang. Terjadi perang, biarlah mati surang. Daripada ribuan yang kemati sudah kau. Biarlah mati dan surang kau. Dan sejak itu Bani Nadir kau tak ada yang berani menggaduh Nabi. Dan terakhir Bapak Ibu, perang antara yang terjadi itu adalah Zaid ibnul Harith. Itu pasukan yang dikirim Nabi kepada rombongan dagang Mekah. Rombongan dagang Mekah kau
kan tak berani lewat Madinah. Maka lalu nyoba putar jauh ke Iraq. Cuma tak ada pernah lalu ke situ. Diutuslah seorang yang istilahnya penunjuk jalan babayi, penunjuk jalan tadi itu. Maka jalan ke Iraq tadi, Nabi dapat informasi. Maka mereka waktu itu membawa 100.000 dinar kekayaan. 100.000 dinar. Dan akhirnya dicegat di tengah jalan, maka orang ko balik. Yang rombongan dagang ko balik ke Makkah, tapi barang dagangannya ditinggalnya. 100.000 dinar. 1 dinar tu hampir seperempat gram. Anggap hampir juta 1 dinar. 4 juta kali 100.000 lah. 4 juta kali 100.000. Orang pernah metong piti banyak tadi. Berapa tu? 4 juta kali 100.000. 400 miliar. Iya deh. 400 miliar. Keuntungannya. Akhirnya orang ditinggalkannya. Dan penunjuk jalan Farad bin Hayyan tadi masuk Islam. Dan ini menjadi 3 pilihan bagi orang Quraisy waktu itu lain. Sejak kejadian kau terakhir kejadian sebelum perang Badar. Pertama, masuk Islam. Biar aman kalian berdagang, masuk Islam. Oh, tak amuh dah. Tak isah masuk Islam dah. Kau ikut ke Nabi Muhammad, tak isah kecilnya. Buat perjanjian damai. Buat perjanjian damai lah. Tentu gengsi loh. Awak lu kau damai je kan itu loh kau. Yang ketiga, atuh tawarannya. Parang mana? Ternyata orang Quraisy kok orang Baga. Ini pilihannya. Bela perang. Itulah sebab terjadinya perang Uhud. Pilihan tadi. Nyo ndak bisa lagi dah. Jalan ko lah buntu. Masuk Islam atau buat perjanjian damai atau parang mana. Ternyata orang ko memilih yang ketiga. Disitulah awal-awal terjadinya pengumpulan pasukan Quraisy untuk menyerang Madinah. Kini itu Bapak Ibu, kita lanjutkan minggu depan dengan perang Uhud insyaallah. Tapi tak kurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.